Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast yang membahas true story atau kisah horor yang diangkat dari kisah nyata. Apa kabar sobat podcast horor masa kini dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua selalu disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Di podcast horor masa kini kali ini gue mau membahas tentang kisah horor yang terjadi di Mega Mall Tangerang. Sebuah kisah horor yang dialami oleh Satpam pada saat setelah kerusuhan tahun 1998. Mall yang dulu bernama Mega Mall Tangerang kini berganti menjadi Super Mall Karawaci. Pasti kalian tahu tempatnya. Buat kalian yang penasaran tentang ceritanya, saksikan terus dan dengarkan di podcast horor masa kini. Sebelum gue lanjut ke ceritanya, gak lupa juga gue mau mengingatkan untuk subscribe dan share di instastory kalian masing-masing. Gue hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih yang sudah mau mensupport channel dan podcast gue di podcast horor masa kini. Daripada kalian menunggu lama, mending kita langsung aja ke ceritanya. Note, gua di sini sebagai sang penulis. Mega Mall Tangerang setelah kerusuhan 1998. Buat yang tinggal di Tangerang dan kelahiran tahun 1995 ke bawah pasti tahu mall ini. Salah satu mall yang menjadi korban penjarahan saat kerusuhan Mei 98. Kebetulan mall ini dekat banget sama rumah gua dan tahu saat kejadian ini sedang berlangsung. Ini adalah kisah yang dialami oleh salah satu tetangga gua yang bekerja di mall tersebut setelah kejadian kebakaran hebat yang hampir menghanguskan seluruh gedungnya. Sekali lagi, gue gak peduli mau percaya apa enggak karena itu hak kalian masing-masing. Di balik megahnya mall yang sekarang, terdapat kisah-kisah mistis yang tersembunyi dan hanya segelintir orang saja yang tahu. Saat itu, penjarahan ada di mana-mana. Mall ini salah satunya. Hingga ternyata menimbulkan banyak korban. Buat yang gak percaya bisa cari beritanya di Google. Ada ratusan orang yang terbakar hidup-hidup akibat terjebak, hingga yang paling memilukan adalah mereka tidak tahu kalau saat itu terjadi penjarahan dan kebakaran. Setelah kerusuhan dan penjarahan usai, para petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Pak Mul nama samaran. Beruntung saat kerusuhan tersebut dia sedang mendapatkan jatah libur, hingga akhirnya dia ditugaskan untuk menjaga toko-toko yang masih tersisa. Setelah semua jasad korban yang terbakar sudah berhasil dievakuasi, barulah Pak Mul dan teman-teman satpam lainnya bertugas untuk menjaga malam. Inilah pengalamannya yang tidak akan dilupakan oleh beliau. Setelah apel malam, masing-masing dari mereka menuju pos yang sudah ditujukan oleh komandannya. Pak Mul mendapatkan tempat yang berada dekat bioskop bersama salah satu temannya bernama Sony, nama samaran. Pak Mul sudah feeling pasti akan mengalami hal-hal yang menakutkan. Apalagi beliau berjaga setelah kejadian yang mengerikan hingga menimbulkan banyak korban. Tapi beliau tidak terlalu khawatir karena sudah terbiasa melihat hal-hal gaib. Beda cerita dengan Sony. Dia termasuk baru berjaga di mall ini dan juga cukup penakut karena selalu ingin berdua saat berkeliling mall malam hari, saat mall belum terbakar. Pukul 20.00 atau jam 8 malam,
Pak Mul dan Sony sudah berada di tempat. Hawa mistis cukup kental saat itu akibat kejadian tersebut. Pak Mul cukup bergetar merasakannya. Di samping hawa mistis, aroma gosong pun sangat menyengat. Menurut Pak Mul, ada beberapa toko yang masih ada barang-barangnya. Mungkin karena tidak sempat terambil akibat api yang mulai menjalar. Kondisi mall pun cukup parah katanya. Selama 1 jam di sana, tidak ada hal-hal aneh yang dialami Pak Mul dan Sony. Berdua berjalan mengecek satu persatu toko yang masih utuh ataupun yang sudah hancur. Dalam pikiran Pak Mul yaitu hanya satu, semoga tidak menemukan mayat yang tertinggal. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 atau setengah 11 malam. Pak Mul dan Sony duduk di bangku yang berada di lantai 1. Sengaja Pak Mul menaruh mejanya di tengah agar mudah terlihat dari mana-mana. Ini juga salah satu permintaan Sony. "Son, ayo ngider lagi," kata Pak Mul. "Aduh Pak, di sini aja deh. Udah jam segini, ngeri Pak," jawab Sony. "Bismillah aja, ayo." "Aduh, ya udah deh Pak." Entah Sony malas atau punya feeling gak enak menolak ajakan Pak Mul, namun akhirnya dia ikut juga. Mungkin karena dia tidak berani duduk sendirian di sana, jadi lebih baik ikut Pak Mul saja. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya suara hening yang Pak Mul dan Sony dengar, hingga akhirnya keanehan mulai terjadi. Saat Pak Mul dan Sony berjalan, terdengar suara barang bergeser dari toko depannya. Mendengar itu, Pak Mul dan Sony saling tatap muka memastikan kalau mereka berdua mendengarnya. Suaranya seperti meja yang digeser. Pak Mul jalan sedikit cepat, takut ternyata masih ada yang ingin menjarah barang-barang di sana. Sony pun mengikuti dari belakang. Saat sampai di depan sumber suara, ternyata toko itu sudah rusak atau berantakan. Pak Mul menggunakan senternya ke arah dalam toko untuk memastikan, dan ternyata tidak ada apa-apa. Di situ pun Pak Mul merasakan hembusan angin yang dingin melewati tubuhnya. Beliau sudah feeling, pasti kena iseng. Dia melihat wajah Sony yang sedikit menegang, mungkin karena takut. "Gak ada apa-apa Son, ayo lanjut jalan." Saat sudah 10 langkah berjalan, kembali ada bunyi dari toko tersebut. Suara yang sama seperti sebelumnya. Pak Mul dan Sony penasaran dari mana asal suara tersebut. Akhirnya mereka berdua kembali, dan ya, tidak ada apa-apa sama sekali alias kosong. Lalu siapa yang menggeser meja tersebut? Pak Mul tak peduli. Dia keluar dari toko dan mengajak Sony lanjut jalan. "Gak ada apa-apa Pak?" tanya Sony. "Gak ada Son, ayolah lanjut jalan lagi. Kalau ada suara cuekin aja, mungkin tikus Son," kata Pak Mul. Pak Mul tahu kalau ini ulah mereka, tapi beliau diam saja. Belum melangkah meninggalkan toko, Sony yang masih penasaran asal suara tersebut menggunakan senternya ke arah dalam toko, dan benar saja, dengan sendirinya meja itu bergeser hingga Pak Mul dan Sony kaget. "Loh Pak, lihat nggak tadi?" "Enggak." "Yang mana emang yang geser Son?" "Itu loh Pak, meja yang pojok geser sedikit." "Waduh, gak mungkin tikus Pak, itu meja kan gede dan berat Pak." "Udah jangan dibahas, ayo jalan lagi." Pak Mul gak mau buat si Sony makin ketakutan, bisa berabe nanti kalau akhirnya malah jadi jaga sendirian. Setelah memutari semua toko, Pak Mul dan Sony kembali ke tempat duduknya. Beruntunglah, cuma kena jahil itu doang dan tak ada lagi. "Ngantuk saya Pak." "Ya udah tidur aja, ntar gantian Son." "Oke Pak, nggak apa-apa nih saya tidur sebentar." "Iya nggak apa-apa, sejam-sejam ya tidurnya gantian." "Oke Pak." Pak Mul pun iseng karena jaga sendirian, tidak ada teman untuk ngobrol. Hampir setengah jam Sony tertidur. Pak Mul hanya duduk diam saja sembari memainkan senternya ke arah toko depan dia.
Saat lampu senter dia sorot ke lantai 2, sekilas melewati sebuah bentuk badan. Pak Mul sadar, dia baru saja menyorot bentuk manusia. Dia takutnya itu orang yang mau menjarah kembali. Pak Mul balik sorot tempat itu, dan ternyata itu adalah sosok perempuan yang sedang berdiri membelakangi Pak Mul. Memakai baju putih dan rambutnya acak-acakan. Melihat itu, Pak Mul sadar kalau itu bukan manusia. Hingga akhirnya dia langsung menyorot ke tempat lain. Waduh, udah mulai gak beres nih, kata Pak Mul. Setelah itu ada bau-bau melati yang cukup menyengat. Bulu kuduk Pak Mul mulai berdiri. Dia tahu ada sosok yang mendekat. Feeling dia pasti ada di belakangnya, tapi Pak Mul gak berani untuk menoleh ke belakang. Untuk mengusir sedikit rasa takutnya, dia bangun dari tempat duduk dan membuat suara-suara ketukan agar tidak terlalu sunyi. Namun, ada yang aneh. Setiap ketukan selesai, Pak Mul mendengar suara tawa kecil. Beliau pukul-pukul lagi untuk meyakinkan apa itu benar suara tawa atau hanya halusinasi saja. Saat ketukan selesai, kembali Pak Mul dengar suara tawa itu namun semakin jelas. Ternyata suara itu berasal dari sosok yang terkena sorot senter tadi di lantai 2. Pak Mul tak peduli. Beliau iseng berjalan-jalan di sekitar situ. Kini, Pak Mul berada di tengah mall tersebut. Ada 2 eskalator yang sudah mati di depannya. Dan lagi, beliau melihat sesuatu turun melalui eskalator tersebut. Sebuah bayangan hitam dan pendek turun dari atas seakan eskalator tersebut hidup, padahal sudah mati. Sosok itu turun perlahan-lahan. Dari situ Pak Mul tidak sadar. Badan Pak Mul bergetar. Untuk pertama kalinya bagi beliau melihat penampakan dengan jarak sedekat ini. Walau begitu, Pak Mul masih dapat menggerakkan badannya dan berbalik ke arah mejanya. Dia melihat Sony masih tertidur pulas. Ada rasa tidak tega untuk membangunkannya, namun Pak Mul tak ingin mengambil resiko kalau nantinya terjadi apa-apa dan meninggalkan Sony sendirian di sana. "Son, bangun Son." Sony terbangun. Dia menyeka matanya dan merasa masih sangat mengantuk. Pak Mul menyarankan dia untuk membasuh mukanya di kamar mandi, namun enggan dilakukan karena takut berjalan sendiri. Padahal jarak kamar mandi ke mejanya hanya 10 meteran saja. "Pak Mul mau gantian tidur?" tanya Sony. "Ah enggak, saya belum ngantuk. Kamu buat kopi dulu aja buat kita." Sudah menjadi hal yang lumrah para satpam membawa termos, gelas, dan kopi apabila berjaga di dalam mall. Di saat Sony sedang membuat kopi, Pak Mul mendengar suara tangisan yang pelan. Awalnya beliau tidak pedulikan, namun tangisan itu makin lama semakin kencang, hingga membuat Pak Mul cukup terganggu. "Son, denger nggak?" "Gak usah Bapak tanya, ini saya dari tadi gemeter Pak dengerinnya." Pak Mul bangun dari mejanya. Beliau mengambil senternya dan berjalan secara random untuk mencari tahu asal suara tangisan itu. "Pak, mau kemana? Jangan tinggalin saya sendirian, atuh Pak." "Ya udah, tinggal dulu aja kopinya," jawab Pak Mul. Sony langsung bergegas bangun dan mengejar Pak Mul yang mulai menjauh. Suara tangisan ini sulit ditentukan arahnya karena tempatnya yang luas dan bergema, hingga seperti datang dari segala arah. Setelah mengecek satu persatu toko, tempat terakhir yang belum Pak Mul cek adalah bioskop. Ya, tempat yang menurut Pak Mul paling angker dikarenakan petugas pemadam kebakaran menemukan korban cukup banyak di dalam sana yang tewas terpanggang. "Di sini ya Son?" "Wah, iya Pak, dari arah dalam." "Masuk nggak Pak?" "Jangan, bahaya Son." Saat sudah mengetahui sumber asal suara tangisan tersebut, Pak Mul mengajak Sony untuk kembali ke bangkunya. Namun saat membalikkan badan, "Tolong saya," pelan, lirih, dan langsung membuat bulu kuduk merinding. Pak Mul dan Sony langsung berhenti dan saling bertatap muka. Mereka berdua seperti tak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Pak, iya Son,
Saya dengar juga. Gak mungkin ada yang selamat kan, Pak? Pak Mul sudah mengetahui informasi berapa jumlah korban yang ada di dalam bioskop dari petugas pemadam kebakaran. Suara minta tolong ini jelas bukan manusia. Cuekin aja, setan itu Son. Ayo balik. Iya Pak. Pak Mul melihat muka Sony memucat. Gangguan belum usai. Saat Pak Mul dan Sony turun melalui eskalator yang mati, entah dari mana asalnya ada angin yang berhembus dan dingin sekali. Seketika itu, Pak Mul merasa merinding. Begitupun Sony yang langsung melihat ke arah Pak Mul. Pak, baca-baca Son, baca-baca. Pak Mul tahu, apabila ada hembusan angin dan terasa dingin, salah satu pertanda ada makhluk yang cukup kuat akan datang. Tiba-tiba, Sony yang di samping Pak Mul terlihat seperti ingin terjatuh. Lebih tepatnya seperti terdorong dari arah belakang. Astagfirullah. Gak apa-apa Son. Sumpah Pak, ada yang dorong saya dari belakang. Istighfar Son, istighfar. Belum selesai gangguan ke Sony, tiba-tiba Pak Mul mendengar suara hiruk pikuk. Beliau merasa berada di kerumunan banyak orang. Suara itu jelas sekali. Hawa di sekitar Pak Mul pun terasa menghangat dan mual. Pak Mul langsung mempercepat langkah kakinya turun dari tangga. Sony pun mengikuti Pak Mul berlari kecil menuju mejanya. Sesampainya di meja, Pak Mul dan Sony terdiam berdua. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Hingga akhirnya, suara tangisan bayi memecah keheningan Pak Mul dan Sony. Arah suara itu berada di toko depan persis tempat duduk mereka. Pak Mul kemudian mengambil senternya dan menyorotkan ke arah toko tersebut. Son, lihat. Enggak Pak, saya nggak berani. Saya udah nggak kuat Pak. Pak Mul melihat wajah Sony sudah semakin pucat dan gemetar. Beliau takut Sony kerasukan makhluk yang ada di sana. Son, kamu sekarang minum dan baca-baca biar tenang. Iya Pak. Ada apa di toko itu Pak? Kamu lihat aja sendiri. Enggak Pak, makasih. Jelasin aja Pak, saya penasaran. Aduh, gimana kamu sih? Nih senter saya lagi nyorot bayi tiduran di lantai. Tapi apa Pak? Gak ada badannya setengah. Hah? Setengah gimana Pak? Hanya ada kepala sama badannya, sisanya ke bawah gak ada. Allahu Akbar. Gosong Son. Pak Mul memperjelas bentuknya. Kulitnya gosong, kepalanya seperti hancur setengah sampai wajah dan terlihat hanya satu matanya. Yang membuat ngeri adalah bayi tersebut seperti menatap Pak Mul dengan satu matanya dan berwarna merah, seperti meminta tolong. Kamu udah enakan Son? Udah Pak. Berjaga di tempat yang habis mengalami peristiwa tragis bukanlah hal yang mudah. Pasti akan banyak gangguannya hasil dari rekaman dimensi lain. Saat kebakaran terjadi, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi di dalam saat itu. Hal inilah yang terkadang hasil rekaman-rekaman tersebut seperti terulang. Alam seakan ingin memberitahu apa yang terjadi saat itu ke Pak Mul. Saat situasi sudah cukup sedikit tenang, mereka berdua dikagetkan dengan suara jatuh yang sangat keras. Buak! Suara itu berasal dari lantai atas. Awalnya Pak Mul ingin mengeceknya, namun beliau urungkan karena badannya sudah sedikit lelah. Sony pun sepertinya tidak akan mau apabila kembali diajak untuk melihatnya. Menurut Pak Mul, makin malam auranya semakin kuat. Beliau merasakan merinding yang seperti tidak ada henti-hentinya. Ini adalah pengalaman pertama kalinya beliau merasa seperti berada dalam keadaan ketakutan. Memang tidak bisa dipungkiri, efek dari aura yang mistis pasti akan ada sesuatu yang terjadi, entah penampakan, bunyi suara, hingga sentuhan goib. Setelah suara benda jatuh tadi, suasana kembali hening. Pak Mul mengajak Sony untuk berbincang agar Sony tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian yang tadi. Sengaja juga Pak Mul mengobrol agar pikirannya tidak kosong. Apabila kosong, setan dapat dengan mudah memasuki badan kita.
Hampir setengah jam, Pak Mul dan Sony mengobrol dan keadaan cukup tenang, tak ada gangguan-gangguan yang dirasakan. Hingga saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Pak Mul melihat Sony menengok ke arah kiri. Dan Sony lompat hingga membuat Pak Mul hampir terjatuh. Astaga, kenapa Son? Pak, saya mau pulang aja Pak. Posisi Sony sekarang berada di belakang Pak Mul. Dia seperti bersembunyi dari sesuatu. Kamu kenapa Son? Habis lihat apa kamu? Please Pak, saya udah gak kuat Pak. Iya paham, emang kamu bisa lihat apa sih? Dengan suara gemetar, Sony menceritakan apa yang baru saja dia lihat hingga membuatnya ketakutan seperti ini. Tangan Pak, gosong dan merayap di paha saya Pak. Mendengar itu, Pak Mul terdiam. Makhluk-makhluk di sini sudah mulai berani untuk berinteraksi langsung secara bersentuhan. Memang ini sudah tidak beres lagi. Apabila dibiarkan, Sony pasti akan kerasukan. Namun posisi Pak Mul serba salah. Apabila Sony pulang sekarang, dia bisa saja dipecat karena meninggalkan pos jaganya sebelum jam habis. Akhirnya, Pak Mul mencoba menenangkan Sony. Dia beritahu secara perlahan untuk tahan. Sebentar lagi karena waktu sudah menunjukkan 3:30 pagi. Pak Mul pun memberitahu apabila dia pulang sekarang nanti bisa dipecat oleh perusahaannya. Mendengar hal itu, Sony mengerti. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan badannya yang gemetar mulai pulih. Ayo ke kamar mandi, kita ambil wudhu. Berdua Pak. Ya iya, kamu berani sendiri? Enggak Pak, tapi jangan apa-apain saya ya Pak. Dasar anak layangan, orang berniat bantu malah ngeselin. Jalan menuju kamar mandi itu seperti lorong. Posisi kamar mandinya pun ada di ujung lorong tersebut. Saat memasuki lorong, Pak Mul merasa hawa yang berbeda di sana. Dalam hatinya, Pak Mul menduga-duga pasti akan terjadi sesuatu. Dan benar saja, belum sampai kamar mandi, mereka berdua melihat ada laki-laki yang sedang bersih-bersih di lantai. Melihat itu, Pak Mul dan Sony berhenti. Apa mungkin itu manusia beneran? Orang mana yang mau kerja jam segini dan posisi sendirian pula? Mas, woi. Pak Mul mencoba memanggil namun tidak ada respon dari office boy tersebut. Mas ngapain? Kali ini sosok itu menoleh dan Pak Mul serta Sony melihat jelas wajahnya. Hancur. Satu matanya seperti ingin copot, sisanya tidak tahu lagi. Karena Pak Mul dan Sony keburu balik badan karena memang sangat seram. Aduh Pak, udah saya nggak kuat Pak, beneran. Iya, saya paham Son, tenang. Pak Mul dan Sony kembali duduk ke mejanya. Untung saja sudah terdengar suara samar-samar azan subuh. Pak Mul dan Sony bersyukur. Sosok tadi adalah yang terakhir mereka berdua lihat. Waktu kini menunjukkan pukul 7 pagi. Semua satpam yang berjaga berkumpul untuk apel pagi sebelum pulang. Ternyata, selain Pak Mul dan Sony, satpam yang lain juga merasakan gangguan yang sama. Tidak ada yang aman saat itu. Mereka semua pun juga diganggu oleh makhluk-makhluk dari korban kebakaran di sana. Mulai dari diganggu pocong, makhluk setengah badan, genderuwo, hingga Mbak Kun yang berterbangan memutar di atas. Sepertinya hanya Pak Mul dan Sony yang beruntung mendapatkan gangguan yang tak terlalu parah. Dan juga ada beberapa satpam yang pulang sebelum jam usai karena ketakutan. Sekarang mall tersebut sudah megah dan bagus kembali. Sekarang mall tersebut bernama Super Mall Karawaci. Awal dibuka, setelah proses renovasi banyak yang mengalami kejadian seram juga. Ada beberapa cerita tentang dua orang yang ingin menonton di bioskop. Saat film sudah diputar, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara tertawa dan itu riuh sekali, seperti banyak yang menonton. Padahal filmnya pun bukan komedi, tapi seperti film action yang tidak ada unsur komedinya. Setelah mendengar hal itu, mereka keluar karena ketakutan. Masih banyak lagi pengalaman mistis yang dialami pengunjung di sana setelah mall tersebut dibuka. Kalian bisa lihat cerita-ceritanya di Google. Cukup sekian treat ini, kembali saya mengingatkan untuk tetap sopan dan jaga diri kita masing-masing. Terima kasih.
Nah, itu tadi cerita dari Mega Mall Tangerang setelah kerusuhan tahun 98. Gimana sobat podcast horor masa kini? Ceritanya sangat menyeramkan kan? Apalagi setelah kejadian tahun 98 itu. Menurut gue ini serem banget nih. Soalnya setelah kerusuhan terus Pak Mul sebagai satpam langsung jaga malamnya. Pasti hal mistis atau horor yang jahil yang langsung. Wah, gak kebayang juga gue kalau jadi satpam di sana. Bisa lari. Saking ngeri merinding. Nah, untuk kalian yang ingin membaca threadnya, bisa langsung di follow akun Twitternya yang bernama Fauzi Nur Fajri. Ntar gue kasih juga link di bawah. Mungkin segitu dulu di episode kali ini di podcast horor masa kini. Semoga kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan cerita yang membuat bulu kuduk kalian merinding, bikin penasaran, serta teror-teror yang gak kalah menyeramkan. Gua Sule, selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.